Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 246 Bekerja Bersama. Chen Xiang memilih sebuah bukit, dan kemudian memberitahu semua orang tentang rencananya, yaitu menggali beberapa gua di bukit, dan bersembunyi di dalamnya, dan ketika waktu berlalu, untuk menjamin agar aman, sebuah terowongan digali di bukit, mengarah ke tempat lain. Setelah Anda tidak dapat mempertahankan diri, Anda akan melarikan diri dari terowongan. Mari kita siapkan formasi besar lainnya. Jika kita bertemu seseorang yang kuat, kita akan mengaktifkan formasi dan mendukungnya untuk jangka waktu tertentu sehingga setiap orang dapat melarikan diri dari terowongan ke tempat lain, kata Chen Xiang. Orang-orang di sini semuanya telah dibantu oleh Chen Xiang. Mereka tidak keberatan dan sangat mendukung Chen Xiang. Oke, mari kita mulai sekarang. Pembagian kerja dan kerjasama. Mereka yang kekuatannya di atas tahap keempat alam bela diri fana akan berpatroli untuk menghindari serangan mendadak. Xian dan Yulan akan pergi untuk mengatur formasi, dan yang lainnya akan menggali terowongan. Murid perempuan tidak perlu menggali, cukup bantu mengatur formasi besar, kata Chen Xiang. Jurong mengerutkan bibirnya dan berkata, Saudara Shen, Anda tidak boleh malas, Anda harus menggali lubang bersama kami. Yun Xiaodao mengangguk dan berkata, Ya, Saudara Shen, Anda harus adil. Chen Xiang menyeringai, Hei, dia sudah berada di tahap kelima dari alam bela diri sejati, jadi tidak perlu menggali. Semua orang terkejut. Mereka selalu berpikir bahwa Chen Xiang berada di tahap kedua dan ketiga dari alam bela diri sejati, dan hanya mengandalkan pedang yang kuat dan seni bela diri misterius kekuatan yang sangat kuat. Tetapi sekarang Chen Xiang mengatakan bahwa dia adalah tahap kelima dari alam bela diri sejati. Jadi bukankah kekuatannya sebanding dengan tahap ke-6 dan tahap ke-7? Benarkah? Jurong tidak percaya. Dia tahu bahwa Chen Xiang dapat menggunakan kekuatan tahap ketiga dari alam bela diri sejati untuk berpura-pura menjadi tahap kelima dari alam bela diri sejati. Yun Xiaodao juga tidak mempercayainya, semua orang tidak mempercayainya, begitu pula Sue Xian. Leng Youlan selalu sangat mempercayai Chen Xiang, tapi sekarang Chen Xiang datang ke langkah ini tiba-tiba, agak sulit bagi mereka untuk melakukannya. Menerima. Kalian pernah mendengar tentang Wei Hongdao, kan? Dia baru saja dibantai di hutan, Chen Xiang tertawa. Wei Hongdao, seorang pemuda yang sangat terkenal di sekte-sekte iblis, hanyalah nama yang buruk. Kekuatannya berada pada tahap kelima dari seni bela diri yang sebenarnya, tetapi dia dapat membunuh tahap ke-6 dari seni bela diri yang sebenarnya. Aku membunuhnya dengan satu pukulan. Jika kamu tidak percaya padaku, kenapa kamu tidak mencobanya? Chen Xiang tertawa. Wei Hongdao dibacok sampai mati dengan satu pisau, dan semua orang tersentak. Mereka mendengar gerakan besar di hutan sebelumnya, tentu saja mereka tahu bahwa itu dibuat oleh Chen Xiang, dan sekarang mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Mengetahui kekuatan pasti Chen Xiang, semua orang sangat lega. Dan ada beberapa alkemis di sini yang dapat memulihkannya dengan cepat. Saudaraku, apakah kamu tidak ingin pergi ke sekte prajurit binatang dan sekte pedang bangga? Tanya Leng Youlan. Chen Xiang mencibir, tidak perlu mencarinya. Saya memotong orang-orang itu, untuk menyelamatkan mereka, saya bertarung dengan monster buas yang kuat, dan pada akhirnya terluka parah. Tetapi kelompok orang ini mendambakan pedang berharga saya dan malah ingin membunuhku. Untungnya, aku masih memiliki sedikit kekuatan. Saudara Xiao Xiang, apakah kamu baik-baik saja? Sue Xian bergegas mendekat dan menekan pergelangan tangan Chen Xiang, ingin melihat luka Chen Xiang. Tidak apa-apa, karena itu, saya telah melangkah ke tahap kelima dari alam bela diri sejati. Chen Xiang mencubit wajahnya dan berkata sambil tersenyum. Yun Xiaodao mendengus dingin, kelompok orang ini harus dikutuk. Setelah Anda keluar, beritahu kepala sekolah untuk membiarkan mereka pergi dan hancurkan sekte binatang dan sekte pedang.
para murid dari sekte lain semuanya terkejut. Dong Chen berkata sebelumnya, siapapun berani menyentuh Chen Xiang, sekte mereka akan selesai, dan setelah keluar, akan ada pertumpahan darah. Gu Dongchen telah memotong kepala sekolah dari sekte bela diri binatang, dan kemudian pergi untuk menghancurkannya. Sekte binatang bela diri tidak sulit untuk mati, tetapi sekte pedang bangga berselisih dengan banyak sekte. Dan beberapa waktu lalu ia berkolusi dengan Mo Dao untuk merebut pembuluh darah dari sekte Tai Wu, dan sekte Tai Wu telah lama membencinya. Sebuah bilik batu yang relatif besar digali di bukit, kemudian banyak bilik batu kecil digali. Gunung ini terbuat dari batu hitam yang keras, sangat sulit untuk digali, tetapi dapat menahan serangan untuk jangka waktu yang lebih lama. Rute pelarian mengarah ke hutan di kejauhan, yang diputuskan setelah diskusi oleh banyak orang, karena kebalikan dari hutan adalah ngarai yang menghilang, dan pepohonan di hutan relatif besar dan tanahnya relatif kokoh. Batu yang sangat kaku, dan jika mereka menghadapi serangan berkelompok, pepohonan lebat di dalamnya juga dapat menghalangi mereka. Di antara 40 orang, hanya 7 wanita, yang relatif kecil, dan 13 di atas seni bela diri sejati tahap keempat, yang relatif besar, jadi hanya ada 20 orang yang menggali lubang sekarang, tidak peduli seberapa keras batunya. Ini adalah sepotong kue untuk para pejuang di dunia seni bela diri yang sebenarnya. Mereka menggunakan energi sejati dan senjata roh mereka yang kuat, dan tidak terlalu sulit untuk menggalinya. Leng Youlan dan Sue Xianxian memimpin kelima wanita itu untuk mengatur formasi, dan hanya wanita yang bisa melakukan pekerjaan hati-hati seperti ini dengan lebih baik. Chen Xiang juga menyaksikan mereka mengatur formasi dari waktu ke waktu. Mereka juga harus melakukan kerja keras, seperti menggali garis yang sangat kecil di dinding batu yang kaku atau tanah. Tidak boleh ada penyimpangan, dan baik Sue Xianxian maupun Leng Youlan dirilis kirimkan udara dingin untuk membuat tanda di tanah untuk digali para wanita itu, dan setelah mereka selesai, saya akan bergabung. Kian, apimu sangat kuat, kamu bisa menyelesaikannya dengan mudah, dan menyelesaikan begitu banyak hal dengan sangat cepat. Sue Xianxian berseru, dia melihat bahwa Wu Qian hanya menggunakan satu jari untuk menggambar di tanah yang kaku, seolah-olah itu sama seperti di lantai lumpur biasa meskipun tidak ada nyala api di jari Giok Wu Qian, semua orang bisa merasakan panas yang memancar darinya. Hei, aku lebih baik dalam memurnikan api. Kamu tidak seperti peri. Kamu tidak hanya tahu bagaimana membentuk formasi, tetapi kamu juga sangat kuat. Wu Qian tertawa. Leng Youlan berkata, Kian, apimu tidak sederhana. Aku bisa menggunakan api, tapi aku tidak bisa menggunakannya sepertimu. Dengan beberapa tekstur. Hal yang sama berlaku untuk wanita lain. Semuanya menggunakan senjata spiritual dan energi sejati. Apakah cukup mengukir garis sesuai dengan tanda itu? Chen Xiang berjalan mendekat dan bertanya. Yah, itu akan memakan waktu lama. Masih ada satu gunung untuk berkeliling di gunung dan menuruni gunung, kata Sue Xianxian. Aku bukan tipe orang yang melakukan pekerjaan hati-hati seperti ini, tapi Tuan Gu bersikeras untuk menyerahkannya kepadaku. Leng Youlan mendengus pelan, melihat penampilannya, dia berharap bisa mengeluarkan pedang besar di belakangnya dan menghantam tanah dengan keras. Chen Xiang tersenyum sedikit, dan berkata, Leng Youlan, lalu kamu pergi menggali lubangnya dulu, serahkan padaku. Apakah kamu sendirian? Seorang wanita bertanya. Ini adalah murid seni bela diri sejati yang telah diselamatkan Chen Xiang sebelumnya, namanya Yu Yandi. Chen Xiang mengangguk, dan melihat bahwa dengan lambaian tangannya, banyak titik api kecil tepat mendarat di jejak itu. Sue Xianxian dan Leng Youlan menghabiskan sebagian besar hari untuk menyelesaikan jejak yang perlu diukir, yang ditutupi dengan embun beku, mudah diidentifikasi. Kesadaran Chen Xiang berbalik, dan dia melihat titik-titik api kecil itu segera jatuh ke tanah, dan kemudian mulai bergerak, membakar tanah, semudah membakar es, tidak butuh waktu lama untuk banyak garis muncul, cepat dan cepat. Mudah biarkan para wanita itu sangat terkejut,
semua kagum. Setelah panas dari api kecil itu menghilang, Chen Xiang mengeluarkannya lagi dan melanjutkan. Bab 247 Pagoda Xuan Huo Linglong. Leng Youlan menepuk bahu Chen Xiang dan berkata sambil tersenyum, "Kakakku, kamu benar-benar baik." Sue Xianxian menarik rambut putihnya, dengan lembut dia berkata dengan senyum, "Gadis baik, cepat dan gali lubang, aku benar-benar bersalah padamu karena membiarkanmu melakukan pekerjaan halus semacam ini." Leng Youlan tersenyum sepenuh hati, mengeluarkan pedang besar di belakang punggungnya, dan berlari menuju gua di atas. Wanita lain juga mengikutinya. Mereka tidak mau bermalas-malasan dan ingin berkontribusi, meskipun mereka wanita, mereka tidak bisa menunjukkan kelemahan. "Kian-Kian, kamu seharusnya bisa melakukannya juga, cobalah," kata Chen Xiang, meskipun dia lebih cepat dari gadis-gadis itu sendirian, masih butuh banyak waktu untuk menyelesaikannya. Setelah garis-garis ini diukir, ada masih banyak pekerjaan lanjutan yang harus dilakukan. Wu Qianqian mengangguk, dan meniru Chen Xiang untuk mengirimkan beberapa titik api kecil, tapi itu hanya 5 bola api kecil, tidak seperti Chen Xiang yang melepaskan banyak. Hanya pada saat inilah Wu Qianqian menyadari betapa akan menghabiskan kesadarannya untuk mengontrol pergerakan bola api kecil ini dan melepaskan panas untuk membakar tanah. Hal ini membuatnya menyadari kekurangannya sendiri dan jarak antara dirinya dan Chen Xiang. "Kakak Xiao Xiang, berapa banyak kristal berkualitas tinggi yang kamu miliki?" Sue Xianxian bertanya. "Berapa banyak kristal berkualitas tinggi yang diperlukan untuk mengatur susunan ini?" Sue Xianxian sedikit mengernyit, berpikir sejenak, dan berkata, "Sekitar 300 keping, ini adalah susunan menara Xuan Huo Linglong yang diberikan oleh tuanku, ini adalah sangat cocok untuk digunakan di gunung. Medannya dapat mengubah bukit ini menjadi struktur seperti menara, dan akan membutuhkan banyak api untuk pertahanan yang sering." Chen Xiang mengeluarkan sepotong besar dan menyerahkannya kepada Sue Xianxian. "Ini seharusnya sudah cukup." Sue Xianxian muntah menjulurkan lidahnya. Dia berkata dengan senyum centil, "Kakak Xiao Xiang, kamu sangat kaya. Tidak heran Lao Ju selalu ingin aku menanyakan tentangmu dan biarkan aku berbicara hal-hal baik tentang dia di depan Anda." Teman-teman Chen Xiang sangat akrab satu sama lain, dan pada saat yang sama, dia dapat mempelajari beberapa hal tentang Chen Xiang dari mereka, belum lagi Yun Xiaodao dan Jurong sangat menarik. Tapi yang tidak bisa dia tahan adalah bahwa Yao Haisheng berani memanggilnya gurunya. Setelah Chen Xiang mengetahui hal ini, dia hampir mematahkan perutnya karena tertawa. Tentu saja dia tahu bahwa Yao Haisheng tidak lagi menyimpan dendam padanya, dia tahu bagaimana melakukan itu bukan langkah yang bijak. Chen Xiang memberi Sue Xianxian banyak kristal kelas menengah yang digunakan untuk membuat formasi besar. Chen Xiang tidak kekurangan ini, dan dia tidak merasa buruk sama sekali, tetapi Wu Qianqian dan Sue Xianxian sangat terkejut. Kekayaan yang dimiliki Chen Xiang terlalu banyak, sungguh menakjubkan. Sue Xianxian dengan hati-hati memotong kristal berkualitas tinggi itu, dan butuh lebih dari 1 jam untuk menyelesaikannya. Saat ini, dia memanggil Leng Youlan dan meminta Leng Youlan untuk membantunya meletakkan kristal ini di tempat yang telah ditentukan. Perlu dituangkan atribut api murni energi sejati ke dalam ukiran itu, dan hubungkan semua kristal secara seri untuk membentuk formasi besar. Yang mengejutkan Chen Xiang adalah bahwa Sue Xianxian tahu cara menggunakan api. Dia telah melihat Sue Xianxian menggunakan Zenqi sedingin es sebelumnya, dan dia tiba-tiba mengerti bahwa Sue Xianxian juga memiliki denyut es dan api, begitu pula Liu Meng'er, itu sebabnya dia menerimanya sebagai muridnya. Tuan Chen Xiang dan saudara senior sama-sama memiliki urat yin dan yang, dan Liu Meng'er sendiri memiliki urat es dan api, jadi dia dengan hati-hati mengolah Leng Youlan dan Sue Xianxian. Dia tahu bahwa urat es dan api Sue Xianxian tidak boleh rendah, di setidaknya pembuluh darah surgawi, dan bahkan pembuluh darah ilahi, jika tidak, kekuatannya tidak akan meningkat begitu cepat. Sepanjang hari berlalu,
dan seluruh bukit ditutupi dengan garis-garis berselang-seling, dan sebuah tiang dipasang pada interval di antara garis-garis ini. Sue Xianxian secara merata memasang 300 tiang berkualitas tinggi pada formasi besar. Ini juga pertama kalinya dia dan Leng Youlan telah mengatur formasi besar ini. Baik Sue Xianxian dan Leng Youlan sangat bingung, karena mereka mempelajari cara yang sama untuk membentuk formasi, tetapi mereka juga memahami hubungan antara surga senjata ilahi dan lembah angin es, jadi mereka tidak terlalu meragukan apapun. Chen Xiang berjanji pada Liu Meng, kamu tidak bisa memberitahu Sue Xianxian dan Leng Youlan tentang dia. Tapi sekarang sepertinya Liu Meng memperlakukan mereka berdua dengan baik dan mengajarkan hal yang sama. Satu-satunya yang hilang sekarang adalah nyala api yang kuat. Saudara, nyala apimu lebih kuat, dan tingkat kompresinya juga sangat tinggi. Jika kamu mengisi formasi besar ini dengan api, mungkin itu akan membuat kekuatan formasi besar ini semakin kuat, kata Leng Youlan. Dengan upaya bersama semua orang, formasi didirikan, gua dan terowongan digali, dan para prajurit di atas tahap keempat dari ranah seni bela diri yang sebenarnya juga mengusir beberapa monster dan monster yang menyerang mereka. Meskipun mereka menemui banyak kesulitan, tapi semua itu bisa diselesaikan pada akhirnya. Chen Xiang melompat ke puncak gunung, dan berkata, biarkan saya mencobanya. Saya melihat semburan api tiba-tiba memancar dari tubuhnya, dan gelombang udara panas mengalir ke segala arah. Semua orang terkejut dengan jenis ini api luar biasa. Mereka sekarang mengerti mengapa Chen Xiang adalah alkemis tahap keempat di usia yang begitu muda, dan dengan jenis api ini, dia pantas mendapatkannya. Chen Xiang menggunakan indera spiritualnya yang kuat untuk mengendalikan api yang meluap dan mengalir ke ceruk kecil itu. Apinya semua dikompresi saat ini, sepertinya hanya ada sedikit, tetapi hanya sedikit yang bisa membakar seluruh hutan. Leng Youlan dan Sue Xianxian juga menggunakan kesadaran spiritual mereka untuk memandu api Chen Xiang mengalir ke garis itu, dan pada saat yang sama membiarkan api itu menyatu dengan kristal bertatahkan, jika tidak kristal akan terbakar oleh api dan meledak. Ratusan ribu spar di gunung, dan kekuatan ratusan ribu spar meletus pada saat yang sama sangat menakutkan. Di tengah malam, di gurun yang gelap gulita, ada sebuah bukit yang bersinar dengan cahaya merah. Bukit itu ditutupi dengan pola roh merah menyala, yang terlihat sangat indah dan misterius. Chen Xiang terus-menerus melepaskan banyak api, hampir membawa apinya Suzaku hidup Qi dikonsumsi, dan energi sejatinya yang kuat mengejutkan semua orang, terutama mereka yang menggunakan api. Nyala api Chen Xiang sudah sangat menakutkan, mereka mengira Chen Xiang tidak bisa melepaskan terlalu banyak, tetapi sekarang selama beberapa jam berturut-turut, nyala api di tubuh Chen Xiang belum melemah. Selesai! Leng Youlan dan Sue Xianxian berteriak genit pada saat yang sama. Dahi mereka juga ditutupi dengan butiran keringat, dan mereka mengkonsumsi banyak kesadaran. Kesadaran ilahi, sehingga kesadaran spiritual mereka tidak lemah. Banyak murid yang datang bersama mereka saat ini menyadari kesenjangan antara mereka dan orang-orang muda dan terkenal itu. Jika itu mereka tidak akan bertahan lama, tentu saja. Mereka juga tahu bahwa orang lain telah membayar banyak. Chen Xiang memadamkan api, menarik napas dalam-dalam, dan pola roh merah bercahaya di atas bukit segera menghilang, bahkan pola ukiran itu pun menghilang, yang membuat banyak orang diam-diam kagum bahwa mereka masih melihat orang lain dengan mata kepala sendiri atur formasi besar. Pola roh itu sudah sangat ajaib. Setelah pola roh menyerap kekuatan, Chen Xiang tidak merasa aneh dengan apa yang terjadi. Bagaimana jika bukit itu diserang dan formasinya hancur? Jurong bertanya dengan cemas. Dia tahu banyak kristal yang digunakan. Meskipun kristal itu bukan miliknya, hatinya masih sakit. Jangan khawatir, formasi besar ini telah diintegrasikan ke dalam satu tubuh. Kecuali jika kekuatannya habis, atau seseorang yang tahu cara menghancurkan fondasi formasi, akan sulit untuk menerobosnya. Tentu saja,
Ini formasi besar terutama untuk menunda waktu dan membiarkan semua orang jika mereka melarikan diri dari terowongan. Jika mereka adalah beberapa orang kecil, kita dapat membunuh mereka sendiri, kata Leng Youlan. Bab 248 Krisis yang lebih besar. Murid iblis dan monster binatang buas biasa tidak takut pada mereka, tetapi mereka takut pada monster binatang yang sangat kuat, tingkat pemimpin, atau binatang kuno-kuno yang ada dari waktu ke waktu, seperti buaya lapis baja hitam yang ditemui Chen Xiang sebelumnya. Tentu saja, mereka tidak takut dengan monster-monster level ini. Jika lebih kuat, seperti alam pamungkas, mereka tidak akan bisa bersaing. Di dalam bukit, semua orang berkumpul dan makan daging monster yang disumbangkan oleh Jurong, dan hanya dia yang akan membawa begitu banyak makanan bersamanya. 2 bulan telah berlalu. Yang saya khawatirkan adalah altar. Orang-orang dari sekte iblis menganggap kesempatan ini sebagai kesempatan untuk berbalik. Mereka pasti akan memiliki cadangan. Selama altar masih ada, mereka bisa masih berkomunikasi dengan dunia iblis. Gunakan kekuatan dunia iblis untuk melakukan banyak hal, kata Chen Xiang. Dilihat dari medan di gurun selatan, ada banyak hal kuat yang disegel di dalamnya, tetapi ada juga altar di dalamnya, yang menunjukkan bahwa itu tertinggal selama perang 3 alam. Kenapa aku tidak pergi dan menghancurkan altar bersamamu, kata Hao Dongqing. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Hao, kamu tetap di sini, aku akan pergi dan melihat sendiri dulu. Jika aku tidak bisa menghancurkannya, maka aku akan kembali dan mencari kalian untuk pergi bersamaku. Hao Dongqing berada di tahap kelima dari alam bela diri sejati, jadi dia cukup kuat. Shen Xiang juga jauh lebih nyaman bagi Xiang untuk bergerak sendiri. Saudaraku, biarkan aku pergi bersamamu. Leng Youlan berkata, itu adalah mimpinya untuk berkeliling dunia bersama Chen Xiang. Youlan, aku membutuhkanmu di sini, patuh. Kata Chen Xiang, kekuatan Leng Youlan tidak lemah. Ada banyak kekuatan di sini yang berada pada tahap pertama dan kedua dari seni bela diri sejati, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan murid-murid iblis itu. Tetapi untuk menang, mereka harus memastikan bahwa banyak orang bisa keluar hidup-hidup. Leng Youlan sedikit kecewa, tapi dia tetap mengangguk. Ini adalah jimat komunikasi. Jika ada sesuatu yang mendesak, bakar saja jimat itu, dan saya akan tahu. Chen Xiang menyerahkan jimat kepada Hao Dongqing, yang dia dapatkan ketika dia membunuh murid-murid Xiao Xianhai. Chen Xiang telah lama memutuskan untuk pergi ke altar, tetapi jika tempat di sini tidak cukup aman, dia tidak nyaman, sekarang dia dapat pergi mencari altar dengan tenang. Dia tahu lokasi altar, tetapi letaknya di tempat yang relatif dalam, yang juga berarti ada banyak monster dan monster kuat di sana. Murid-murid iblis itu juga berkumpul bersama. Mereka tidak menyangka banyak orang mereka sendiri akan mati, dan Wei Hongdao terbunuh. Hal-hal tidak berjalan semulus yang mereka bayangkan, dan itu bahkan lebih buruk. Kamu 100 sekte racun telah meringkuk sepanjang waktu, tidak ada gunanya sama sekali. Sekarang sudah berakhir, kamu tidak hanya tidak menangkap siapapun, tetapi kamu juga menakuti monster-monster itu di kedalaman. Satu orang berkata, murid-murid sekte iblis bersembunyi di tanah, dan mengenakan pakaian hitam dan berkerudung, mereka semua berpakaian sama. 100 sekte racun kami menggunakan racun dengan sangat baik, tetapi Anda tidak tahu tentang aspek lain? Tidak ada yang bekerja sama dengan kami, dan kami tidak bisa mendekat sama sekali. Ada begitu banyak angin gelap di sini, dan racunnya gas dapat ditiup sekaligus. Untuk orang-orang kita sendiri. Senjata tersembunyi kita tidak berguna, murid yang benar seperti mereka sangat kuat, kata suara serak. Sekarang mereka semua bersembunyi. Mereka sepertinya tahu rencana kita, tapi bagaimana ini mungkin? Kita tidak akan pernah mengatakan apapun. Jika mereka tidak melangkah ke gunung, kita tidak bisa menyergap sama sekali.
Kita bahkan tidak bisa mati jika kita bertarung secara langsung. Kematian, kamu juga melihat jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran itu. Dan Bos Wei mungkin terbunuh. Seorang pria dengan suara tajam berkata. Sepertinya kita hanya bisa menggunakan cara itu, kata seorang pria bersuara tua. Chen Xiang melompat dengan gesit di pegunungan dan hutan, dan menghadapi banyak monster dan monster, tetapi kecepatannya sangat cepat sehingga dia memimpin kelompok monster ini pergi. Pada saat ini, dia juga sedikit bingung, karena orang-orang, monster, dan monster ini sepertinya tahu bahwa mereka berada di pinggiran, di mana ada orang. Apakah kelompok orang ini sangat sensitif? Gumam Chen Xiang, Sui Xianxian dan yang lainnya diserang oleh gelombang demi gelombang monster buas dan monster manusia di titik pertemuan sebelumnya, dan sekarang ada begitu banyak yang berlari ke sana. Chen Xiang tidak bisa khawatir, dan mempercepat kecepatannya menuju altar. Kekuatan kelompok monster buas dan monster manusia ini semuanya ada di ranah seni bela diri yang sebenarnya. Tapi otak mereka sangat sederhana. Tidak peduli seberapa tajam indera penciuman mereka, mereka tetap tidak bisa datang ke sini dari kejauhan. Ada hanya satu situasi. Su Meiyao berkata dengan sungguh-sungguh. Kelompok hal ini diperintahkan oleh orang yang kuat. Gurun Selatan ini adalah medan perang kuno, dan mungkin ada monster kuat dari zaman kuno. Atau, mereka mungkin disegel, tetapi kesadaran masih bisa digunakan. Bai Yoyo suaranya menjadi lebih dingin. Seluruh Chen Xiang gemetar. Mungkinkah orang kuat yang disegel di kedalaman meminta orang-orang dari kapal perang ini untuk menangkap orang, dan ingin membuka altar dan membuka segel mereka? Sekarang bukan hanya para murid. Iblis sekte ingin melakukan ini, menjadi semakin serius, yang membuat Chen Xiang semakin bertekad untuk menghancurkan altar. Dugaan mereka sudah tidak dapat dipisahkan. Long Sui berkata, jika ini masalahnya, maka orang-orang kuat itu disegel. Cepat dan hancurkan altar, jika mereka keluar, itu akan mengerikan. Alam perang di zaman kuno, dan meninggalkan hal-hal berbahaya seperti itu. Chen Xiang mengutuk secara diam-diam. Beberapa orang terlalu kuat untuk dibunuh, jadi kita harus menyegel mereka, kata Long Sui. Baik Su Meiyao dan Bai Yoyo diam, terutama Su Meiyao. Chen Xiang menemukan bahwa dia tampaknya khawatir tentang sesuatu, dan dia tidak lagi memiliki senyum menawan seperti dulu. Setelah sekelompok monster dan monster mengejar Chen Xiang untuk sementara waktu, mereka berhenti mengejar, jelas bahwa mereka dikendalikan oleh orang lain, tetapi Chen Xiang tidak bisa membiarkan kelompok orang ini mengepung orang-orang yang bersembunyi di bukit. Chen Xiang melompat ke udara, dan dengan telapak tangan menghadap ke tanah, Qian Kun Zenki berubah menjadi telapak tangan transparan yang besar, dan menekan dengan keras ke tanah, menampar monster-monster itu menjadi meteor satu persatu. Chen Xiang, kamu khawatir. Jika seseorang mengendalikan hal-hal itu, mungkin mereka akan tahu semua yang terjadi di sini. Caramu sekarang adalah pergi ke altar. Mungkin orang itu telah mengatur hal-hal yang kuat untuk menghentikanmu. Su Meiyao serius mengatakan jalan. Tidak lama setelah Su Meiyao berbicara, raungan binatang buas yang rendah dan suram datang dari depan, membuat gurun yang redup ini terlihat semakin menakutkan. Ada hembusan angin yang menyeramkan, yang membuat rambut Chen Xiang berdiri tegak. Energi kematian yang tak ada habisnya sangat tragis, melayang di udara, dan binatang buas yang suram itu meraung terus-menerus, dan tanah bergetar sebentar-sebentar. Datang dan datang. Pisau pembunuh iblis naga azur Lao Zu bukan seorang vegetarian. Chen Xiang menggenggam pegangannya, dan pisau pembunuh iblis naga azur tiba-tiba berkedip dengan lampu hijau, dan bahkan sedikit bergetar, seolah bersemangat. Merasakan niat bertarung dari pisau pembunuh iblis naga azur, darah Chen Xiang mendidih. Misi pisau pembunuh iblis naga azur adalah untuk membunuh iblis, dan itu dapat memberi Chen Xiang kekuatan yang lebih kuat untuk membunuh iblis dan membunuh iblis. Bab 249 Pendeta.
pepohonan di depan tumbang satu persatu, bebatuan dan tanah yang berguling terciprat, tanah sedikit bergetar, seolah-olah ada puluhan ribu kuda yang berlari kencang menuju Chen Xiang di saat yang sama datang. Tapi itu bukan kuda, itu adalah monster buas yang jauh lebih besar dari seekor kuda. Dari lolongannya, Chen Xiang tahu bahwa itu adalah monster buas yang berubah dari serigala, dan itu juga besar. Sekelompok besar api tiba-tiba muncul dari belakang Chen Xiang, dan sepasang sayap besar tiba-tiba muncul, berbaring di punggungnya, tampak seperti burung api besar. Dia melepaskan sayap api Suzaku, suhu api sangat tinggi, dan api sayap begitu muncul, pepohonan di sekitarnya langsung terbakar, dan api yang berkobar menyebar ke seluruh hutan, asap tebal yang mengepul melayang ke udara, dan sangat spektakuler dari kejauhan. Sayap api di punggung Chen Xiang semakin besar dan besar. Chen Xiang telah melepaskan semua energi sejati Suzaku sekarang. Dia akan menggunakan sayap ini untuk menghadapi ribuan monster yang datang ke arahnya. Jika dia ingin melarikan diri, maka itu yang paling mudah. Tapi dia tidak bisa melarikan diri. Jika tidak, monster akan menyerang teman-temannya. Tubuh Chen Xiang juga tertutup api. Dia menatap ke depan dengan ekspresi serius. Pembuluh darah muncul dari tinjunya yang terkepal erat, dia mengeluarkan raungan liar, dan sepasang sayap api besar yang panjangnya ratusan kaki tiba-tiba mengepak. Sayap api berkibar, dan tiba-tiba ada angin kencang. Pohon-pohon raksasa yang terbakar menjadi karbon, bebatuan dan tanah di tanah yang hangus oleh api, dan nyala api di sekitar mereka semua mengepak dengan sayap besarnya dan bergerak menuju bagian depan tersapu. Api merah benar-benar menerangi gurun yang redup, dan raungan binatang buas terus berlanjut, dan tanah yang bergetar menjadi sunyi. Hanya raungan binatang buas yang menyedihkan itu. Setelah Chen Xiang mengipasi sayap api Suzaku yang besar, dia menciptakan gelombang udara yang sangat panas, disertai dengan berbagai benda yang terbakar dan asap tebal yang mengepul, yang benar-benar menenggelamkan kelompok monster buas yang datang ke arahnya di depan. Ini adalah nyala api yang dilepaskan oleh orang dengan jiwa api Tianyang. Sangat yang dan kuat sehingga kejahatan semacam ini tidak dapat menahannya sama sekali. Membakar mereka sedikit demi sedikit menjadi abu, bagi mereka ini adalah api dari neraka, api yang menghukum dosa. Beberapa saat kemudian, sayap api besar di belakang Chen Xiang telah menghilang, dan dia dipenuhi keringat. Bahkan dia bisa merasakan betapa panasnya api yang dia keluarkan dalam satu nafas, sementara api yang mengepul masih menyala di depan. Kelompok The Monster buas yang bergegas ke arahnya semuanya berjuang dalam api, seolah-olah mereka adalah momok neraka di depan mereka. Chen Xiang mengambil beberapa pil untuk memulihkan ki aslinya, memegang pisau pembunuh iblis naga azur, dan memasuki lautan api. Api itu tampaknya memiliki spiritualitas, dan mereka semua menghindarinya dan tidak membakarnya. Memasuki lautan api, selama Chen Xiang melihat monster-monster yang berjuang itu, dia mengayunkan pisaunya untuk membunuh mereka. Monster-monster yang dibakar begitu lama dan tidak bisa mati memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini adalah beberapa serigala hitam dan serigala merah yang relatif besar, lebih kuat dari yang dia lihat sebelumnya. Chen Xiang menebak bahwa setelah serigala ini menjadi monster buas, mereka masih memiliki kemampuan untuk bereproduksi, dan mereka juga sangat kuat. Jika tidak, maka tidak akan ada banyak. Chen Xiang berjalan menuju arah di mana raungan itu paling keras, dan melihat seekor serigala hitam raksasa seukuran gajah berjuang, berguling, dan melolong di tengah momok, dan keempat kaki kuat itu dibakar oleh api sedikit demi sedikit. Kecil, tidak bisa berdiri. Tampaknya api saya telah sangat diperkuat dengan peningkatan basis kultivasi saya, dan itu benar-benar dapat membakar pria sebesar itu. Chen Xiang tersenyum sedikit, mengayunkan pisaunya dan menebas, dan pisau pembunuh iblis Qinglong meledak dengan ledakan. Energi Qian, serigala raksasa itu terpotong menjadi dua. Di lautan api, Chen Xiang tidak tahu berapa banyak serigala yang telah dia bunuh, tetapi dia hanya tahu bahwa dia masih belum puas dengan saber pembunuh iblis Qinglong di tangannya. Meskipun dia memegang pegangannya dengan erat,
Bilahnya masih sedikit gemetar Chen Xiang melalui sambungan pesawat dengan pisau ini, orang bisa merasakan semangat juang yang tinggi dari pisau ini. Masih ada orang kuat di sekitar sini. Long Shui berkata, masih ada atmosfer yang sangat jahat di langit, penuh kekerasan dan darah, sepertinya ada orang kuat yang menunggumu. Seharusnya kamu setelah masuk tanah kosong ini, aku akan bertemu dengan pria terkuat. Chen Xiang tampak serius, menelan segenggam pil esensi sejati, dan menyesuaikan kondisinya, dia ingin menggunakan kondisi terbaiknya untuk menghadapi musuh kuat yang akan datang. Melewati lautan api, dunia tiba-tiba menjadi sunyi, dan lolongan serigala yang menyedihkan sebelumnya telah menghilang, karena serigala-serigala itu dipenggal satu persatu oleh Chen Xiang, atau dibakar sampai mati oleh api, tetapi api yang membara dengan ganas hutan masih menyala. Ada asap tebal yang mengepul, dan nyala api menerangi langit dengan cerah, tetapi tanah tandus di selatan tidak hanya tidak panas, tetapi juga menjadi lebih dingin, angin menjadi lebih kencang, dan energi iblis menjadi lebih ganas, yang sangat aneh. Chen Xiang memiliki pisau raksasa besar di bahunya. Naga biru dengan gigi dan cakar di badan pisau bersinar dengan cahaya dingin dan hikmat, dan aura agung terus meluap darinya. Dia tampak seperti Terminator setan. Chen Xiang menghentikan langkahnya, dia menarik napas sedikit, karena dia melihat seseorang berjalan di depannya tiba-tiba, orang kurus dengan kain putih melilit tangan dan kakinya. Wajahnya gelap dan dingin, dan dia tampak seperti orang mati, tetapi mata merahnya membuat orang merasa aneh. Dia memegang tombak tulang yang sangat panjang, dan masih ada beberapa titik di tombak tulang seputih salju. Dikelilingi oleh garis campuran biru dan hitam, sepertinya senjata yang bagus. Merasakan energi jahat yang kuat yang terpancar dari orang ini, Chen Xiang menyimpulkan bahwa orang ini adalah setan manusia, dan sangat kuat, dengan kebijaksanaan spiritual. Apa yang kamu lakukan di altar? Pria itu bertanya, suaranya kaku dan dingin, tanpa emosi dan menyeramkan. Menghadapi orang seperti itu, reaksi orang normal umumnya waspada dan ketakutan, tetapi Chen Xiang tersenyum dan berkata, apa bedanya bagi Anda jika saya pergi ke altar? Tetapi jika Anda ingin tahu banyak, saya akan memberitahu Anda, saya ingin pergi buang air kecil di sana. Kata-kata Chen Xiang membuat wajah kaku pria itu berkedut, dan mata merah itu memancarkan semburan lampu merah seperti darah, membuat Chen Xiang langsung mencium bau kematian dan darah yang kuat. Saya penjaga altar. Saya juga seorang pendeta. Anda menodai altar suci kami. Saya akan mengorbankan darah dan hati Anda untuk Dewa Iblis. Meskipun suara pria itu kaku, dia bisa mendengar bahwa dia sangat marah. Gembira, ketika dia berbicara tentang Dewa Iblis, suaranya yang bernada tinggi penuh dengan rasa hormat dan kerendahan hati. Ini membuat Chen Xiang merasa sedikit aneh, dia mencibir dan berkata, saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk menghentikan saya. Setelah berbicara, dia hanya melihat kilatan lampu merah, dan pada saat kilat, dia berbalik. Kepala dengan keras menghindar, dia melihat segenggam rambutnya melayang, dan tombak tulang yang diukir dengan banyak pola roh ada di sebelah pipinya. Merasakan udara dingin keluar dari tombak tulang, punggung Chen Xiang terasa sedikit dingin. Bab 250 menghentikan bahaya. Tombak tulang seputih salju asli bersinar merah seperti darah, seolah tiba-tiba berdarah. Dia tidak menusuk lagi, dia mengambil kembali tombak tulang itu, mundur beberapa langkah, memegang tombak tulang di kedua tangan, mengangkatnya tinggi-tinggi di langit, dan berteriak, pusaran hitam besar muncul di atasnya, dan seluruh energi iblis dari tanah air selatan tiba-tiba melonjak di atas kepalanya. Hentikan orang ini dengan cepat, meskipun aku tidak tahu mengapa dia tiba-tiba bisa mengumpulkan kekuatan ini, tetapi jika dia berhasil, kamu akan mendapat masalah. Su Meiyao berteriak dengan tergesa-gesa. Orang ini sepertinya bisa berkomunikasi dengan dunia iblis. Mantra yang dia lantunkan adalah bahasa kuno dari zaman kuno dunia iblis.
hanya sedikit orang yang bisa memahaminya. Sepertinya dia benar-benar seorang pendeta, kata Bai Yoyo. Segera setelah dantian Chen Xiang tenggelam, diagram Tai Chi yang berputar dengan liar, dan ki sejati di dalam 5 patung binatang melonjak keluar, berkumpul dan menyatu bersama dalam dantian, berubah menjadi ki sejati alam semesta. Pisau pembasmi iblis Qinglong diresapi dengan zenki yang begitu tebal, dan beratnya meningkat secara gila-gilaan, tetapi Chen Xiang tidak merasakan perubahan sedikit pun, tetapi dia merasa seolah-olah dia dapat memotong segala sesuatu di dunia dengan pisau ini. Chen Xiang tidak tahu apa-apa tentang pendeta itu, dia tahu bahwa orang di depannya ini melakukan hal yang buruk. Jika dia berhasil, benua Chenwu akan berada dalam bahaya. Pisau pembunuh setan Qinglong yang bergetar telah tenang sekarang, dan Chen Xiang meraung, "Kamu iblis jahat bengkok, pergilah ke neraka." Saat dia berbicara, pisau raksasa itu tiba-tiba melintas, dan semburan kebenaran mengikuti semburan kebiruan cahaya menyala, dan peluit naga yang agung bergema ke segala arah, bergema di seluruh gurun selatan. Pada saat ini, Chen Xiang juga merasa ada kekuatan yang sangat kuat di pisau pembunuh iblis naga azur. Dia tahu bahwa dia tahu sangat sedikit tentang pisau ini, dan kekuatan yang tersembunyi di dalamnya sangat kuat. Sekarang dia datang, dia tahu pisau ini sebenarnya ada kekuatan penuh kebenaran di dalam pisau, yang paling mematikan setan dan jalan jahat. Chen Xiang terbang mendekat, langkah kakinya sekuat naga dan harimau, dan itu bisa menambah banyak kekuatan padanya. Dia mengayunkan pisaunya dan menebas tombak tulang yang langsung menghadap ke langit. Kebenaran agung pecah melalui pusaran hitam tinggi di langit, dan bumi tampaknya memiliki seekor naga yang terbangun, dan itu bergetar hebat dengan peluit naga yang merdu dan bernada tinggi. Dengan ledakan, petir cian dan petir merah yang tak terhitung jumlahnya melintas tinggi di langit, dan celah muncul di tengah awan hitam tebal, yang terbelah oleh energi yang dihasilkan ketika kedua kekuatan bertabrakan. Telah dibagi, itu sangat spektakuler. Pusaran hitam besar di atas kepala pendeta menghilang, dan hanya ada guntur dan kilat yang terjalin biru dan merah. Berbagai suara yang baru saja terdengar bergema di gurun selatan, dan bumi perlahan menjadi tenang. Setelah gema menghilang, gurun selatan sekali lagi ke dalam keheningan yang mematikan. Lautan api di belakang Chen Xiang juga terhempas oleh gelombang kejut, keduanya berada di area datar ke segala arah, orang harus tahu bahwa ada beberapa bukit dan pepohonan. Tangan Chen Xiang sedikit mati rasa, dia tidak menyangka ada kekuatan yang begitu kuat pada tombak tulang, dia tidak hanya gagal memotong tombak tulang, dia juga terkejut dengan kekuatan itu, yang membuat organ dalamnya mengerut bersama-sama, tetapi dia telah mencegah pendeta melakukan sesuatu yang berbahaya. Pendeta itu memandang Chen Xiang dengan sangat marah, darah hitam meluap dari mulutnya, udara hitam keluar dari mata merah itu, tombak tulang putihnya dikelilingi oleh kilat merah, dan amarahnya berubah menjadi iblis, ki menyembur keluar dari tubuh. Kamu benar-benar memiliki kekuatan semacam ini untuk mencegahku menerima kekuatan yang ditinggalkan Dewa Iblis di sini. Kamu membuatku kehilangan satu-satunya kesempatan yang diberikan Dewa Iblis kepadaku, dan aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian, dingin dan penuh kebencian, seolah-olah dari neraka setan. Chen Xiang diam-diam terkejut, menerima kekuatan yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis? Bukankah itu akan mendapatkan sebagian besar energi sihir di gurun selatan? Itu sangat menakutkan. Kakak Yoyo, bagaimana orang ini datang ke sini? Benda di tangannya sangat kuat, saber pembunuh iblis Qinglong saya seperti itu, dan saya bahkan tidak bisa memotongnya. Chen Xiang bertanya dengan tergesa-gesa. Dewa Iblis Primordial adalah orang terkuat di alam iblis. Selama perang besar 3 alam, dia meninggalkan tempat seperti itu di setiap dunia, altar, dan seorang pendeta yang mengandung energi iblis. Setelah dikalahkan, hanya pendeta dan altar jika masih ada, masih mungkin untuk kembali ke alam iblis melalui altar, atau mendapatkan instruksi dari Dewa Iblis dari alam iblis. Singkatnya,
Ini adalah cara untuk meregenerasi sejumlah besar iblis setelah kematian. Tentu saja, setelah altar di banyak dunia ditemukan, mereka akan dihancurkan. Kehancuran, tetapi ada beberapa orang di dunia yang tidak mengetahuinya. Tetapi sebagian besar medan perang kuno disegel, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Bai Yoyo berkata dengan fasih. Chen Xiang diam-diam mengutuk setan-setan itu di dalam hatinya, yang sebenarnya tahu hal yang berbahaya seperti itu, dan berencana membiarkan monster di sini melihat cahaya siang lagi. Sekte Modao seharusnya mendapatkan beberapa catatan, tetapi catatan yang mereka peroleh tidak terlalu komprehensif, dan mereka mungkin tidak tahu persisnya di sini, kata Bai Yoyo. Chen Xiang tiba-tiba curiga bahwa Bai Yoyo berasal dari alam iblis, jika tidak, dia tidak akan mengetahui hal-hal sedetail itu, yang bahkan Long Shui dan Su Meiyao tidak tahu. Benda di tangannya adalah hal yang baik. Bahkan pisaumu tidak bisa memotongnya. Kamu harus mendapatkannya, meski agak jahat, kata Long Shui. Begitu dia selesai berbicara, pendeta mengeluarkan raungan aneh, dan menikam Chen Xiang dengan keras dengan tombak tulang. Sebelum tombak tulang keluar, kekuatan tajam mengeluarkan suara siulan, seperti panah tak terlihat yang menembus udara. Chen Xiang bereaksi sedikit lebih lambat, tidak meninggalkan noda darah di pipinya dengan semangat seperti itu, tapi dia menghindari tombak tulang itu. Ketika tombak tulang menyerang, meskipun tidak banyak gerakan, Chen Xiang bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya. Jika dia ditusuk, konsekuensinya tidak terbayangkan, dan pendeta itu menikam kepalanya, bahkan memikirkannya membuatnya merasa terharu. Tombak tulang tidak hanya sangat kaku, tetapi juga memiliki efek yang sangat istimewa, yaitu dapat memadatkan kekuatan yang sangat besar pada titik tertajam dalam sekejap. Jika tidak dipukul, kekuatan tersebut akan segera kembali ke manusia. Tubuh, yang dapat membuat orang mengkonsumsi sangat sedikit. Chen Xiang diserang 2 kali, kedua kali dia memperhatikan aliran kekuatan di dalam tombak tulang, jadi dia bisa menebak bahwa ini memang senjata yang bagus. Dia sudah memiliki pisau pembunuh setan Qinglong, tapi alangkah baiknya memiliki senjata ampuh lainnya, meskipun tombak tulang tidak terlihat seperti benda yang benar. Orang ini memiliki semua kekuatan, tetapi dia hanya tahu bagaimana menusukmu dengan benda itu, mungkin dia tidak memiliki keterampilan sihir, kata Long Shui. Begitu dia selesai berbicara, dia tahu bahwa dia salah, karena 5 jari pendeta itu langsung berubah menjadi cakar tulang putih besar, dan dia menjentikkan ke arah Chen Xiang. Cahaya merah darah mengalir di cakar, dan energi iblis yang dingin ditembak Ayo. Jika dia tertangkap, setengah dari kepala Chen Xiang pasti akan hilang. Cakar seperti tulang menangkap Chen Xiang, tetapi ketika dia meraihnya, Chen Xiang berubah menjadi kabut. Itu adalah gambar hantu yang dibentuk oleh kabut air, tetapi Chen Xiang berada di belakang pendeta, memegang gagang pisau dengan kedua tangan, menuangkan zenqi yang kuat, diam-diam mengarah ke punggung pendeta, dan menikam kepalanya. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa di dunia novel berikutnya.